Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kebun Ajaib. Hari ini saya akan memberikan tips cara merawat cangkokan dari pohon tin. Dan teman-teman bisa lihat ini saya beli itu nyampe nya tanggal 16 bulan 4, jadi bulan April. Dan kita akan lihat hasilnya setelah 3 bulan teman-teman. Mari saksikan. Oke teman-teman, ini adalah hasil cangkokan yang sudah saya rawat, yang sudah berumur 3 bulan teman-teman, dari bulan April, sekarang tanggal 16 Juni. Teman-teman bisa lihat pertumbuhannya tuh bagus sekali, daunnya subur ya, batangnya juga membesar, teman-teman bisa lihat, dan daunnya hijau tebal. Dan di sini tips yang perlu teman-teman perhatikan supaya tumbuhnya subur adalah media tanam yang digunakan dan polybag. Nah, polybag yang saya gunakan ukurannya cukup besar, yaitu ukuran 60 x 60. Jadi ini bisa menampung tanah cukup banyak teman-teman. Kemudian selain tempatnya atau polybagnya, saya juga menggunakan tanah di sini teman-teman. Tapi tanah yang saya gunakan adalah tidak sembarang tanah teman-teman. Jadi tanah ini adalah tanah bekas sampah. Maksudnya di sini adalah bekas sampah dari dedaunan teman-teman, yang daunnya sudah busuk dan ada tanahnya di sana. Nah, itu yang saya gunakan sebagai fondasi dasarnya untuk menanam ini teman-teman. Kemudian di bagian atasnya saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi. Jadi kotoran sapinya yaitu yang sudah kering, yang sudah menyampur dengan tanah teman-teman. Nah, setelah itu baru saya tanam. Nah, untuk pemupukannya saya menggunakan pupuk Qvita yang NPK warna hijau teman-teman. Jadi pupuk ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman. Nah, proses pemupukan yang saya lakukan itu dalam seminggu bisa 2 kali teman-teman. Selain pemupukan yang saya lakukan seminggu 2 kali, kemudian untuk penyiramannya itu saya lakukan setiap hari, yaitu pada pagi hari teman-teman, karena sorenya kadang-kadang lupa. Jadi saya lebih senang baru bangun itu saya siram, karena musim corona sekarang ini nyiram pagi-pagi itu asik sekali, mumpung libur juga teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat pertumbuhannya bagus sekali. Kemudian untuk tempatnya ini saya tanam di bawah pohon Kamboja. Jadi pohon Kamboja ini cukup besar, saya tanam di bawahnya teman-teman. Jadi yang namanya pohon tin itu kalau langsung kena sinar matahari itu kurang bagus teman-teman, bisa membuat daunnya menjadi bercak-bercak. Tapi saya tanam di bawah pohon, jadi untuk menghindari sinar matahari secara langsung dan menghindari juga hujan teman-teman. Karena pohon tin kalau terlalu sering kena hujan atau langsung kena hujan itu biasanya hasilnya kurang bagus teman-teman. Karena pohon tin ini tidak kuat dengan hujan secara langsung, apalagi hujannya lebat, itu bisa buat daunnya seperti berlipat gitu teman-teman. Bahkan di sini saya juga menggunakan kayu dan juga bambu untuk menopang tanaman tin ini teman-teman, supaya dia tuh tidak patah ketika terjadi hujan. Apalagi kalau kita pakai pupuk NPK, itu biasanya pertumbuhannya itu akan cepat sekali tinggi. Dan ada juga kelemahannya kalau menggunakan pupuk NPK, yaitu batangnya kurang terlalu kuat, tapi pohonnya gemuk teman-teman. Saran saya di awal menggunakan pupuk NPK itu sangat bagus. Karena kenapa? Karena NPK ini penting untuk masa pertumbuhan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, baru usia sekian sudah langsung dikasih buah, itu menurut saya kurang bagus sekali, karena dia pertumbuhannya kurang bagus dan hasil buahnya pun itu biasanya terpaksa besar dan buahnya tidak banyak. Ini tuh buat teman-teman, kalau ingin buahnya bagus, usahakan pohonnya biar besar dulu, cabangnya banyak. Secara otomatis nanti kalau dia berbuah, pertama pohonnya itu sudah kuat, punya cabang banyak, sehingga buah yang dihasilkan itu juga pasti akan lebih banyak teman-teman. Dan tentunya kualitas rasa juga ditentukan. Kalau pohonnya kecil,
otomatis kualitas rasanya kurang teman-teman. Tapi kalau pohonnya besar, otomatis ya rasanya pasti akan menjadi lebih enak teman-teman. Itulah yang menjadi perbandingan saya menanam pohon tin ini dengan berbagai cara teman-teman. Kemudian untuk perawatannya sehari-hari, saya sering melihat ini daunnya yang rontok bagian bawah saya bersihkan teman-teman, supaya di tanahnya itu tidak terganggu teman-teman. Karena apa? Kotoran sapi itu sudah mengandung banyak sekali yang namanya dedaunan teman-teman, apalagi tanahnya yang saya gunakan bekas daun. Jadi kalau ditambah daun di atasnya, saya takutnya tanahnya itu kurang sirkulasi udara teman-teman, jadi bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang di dalam tanah. Nah kebetulan saksi tahu juga pupuk NPK Kipita ini mengandung bakteri baik, jadi ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman teman-teman. Kemudian saya cek juga ketika proses pertumbuhannya ini dari selama 3 bulan tersebut pernah juga diserang hama teman-teman, namun karena cepat saya tangani, hamanya sudah hilang. Kemudian pada proses selama 3 bulan ini pertumbuhannya tidak semuanya rata teman-teman. Biasanya yang namanya pohon tin ini tergantung jenisnya teman-teman. Kalau jenis yang buahnya besar ya biasanya daunnya besar, tumbuhnya lebih besar teman. Bisa lihat ini yang pertama, kemudian yang kedua tumbuhnya lebih besar. Nah ini biasanya yang membedakan adalah buahnya teman-teman. Semakin besar buah tin maka daunnya semakin besar, pertumbuhannya juga semakin besar teman-teman. Kemudian teman-teman bisa dilihat ini di bagian bawahnya, tanahnya juga sering saya gemburkan teman-teman, supaya dapat namanya sirkulasi udara. Kemudian kita bisa lihat lagi batang pohonnya itu perlu juga dijaga dengan kayu atau bambu teman-teman. Karena apa? Kalau ini sampai patah, ini otomatis pertumbuhannya akan terganggu teman-teman, maka cabangnya akan banyak dan cenderung lebih kecil pertumbuhannya. Tapi kalau diisi dengan kayu, batang utama dari pohon tin ini akan tumbuh bagus sebagai tiang utamanya teman-teman. Logikanya sebenarnya kalau tiang utamanya bagus, cabangnya pun itu akan mengikuti teman-teman, mengikuti pertumbuhannya agak lebih besar teman-teman. Nah sekarang karena masa pertumbuhan tidak saya potong, tapi nanti kalau batangnya sudah besar, sudah tinggi sekali, itu bisa dipotong teman-teman. Karena batang besar, tumbuh cabang, otomatis cabangnya pasti juga akan besar. Nah itu maksud saya kenapa umur selama 3 bulan ini tidak saya potong, supaya batangnya itu membesar seperti ini teman-teman. Nanti dia akan tumbuh cabang. Nanti ketika saya potong, ketika sudah besar, akan saya cangkok bersusun teman-teman. Jadi maksud cangkok bersusun adalah cangkoknya itu double teman-teman, di atasnya di bawahnya juga, bahkan bisa sampai untuk 3 cangkokan. Karena tanaman tin ini sangat gampang sekali tumbuh teman-teman. Sering dibilang bahwa tanaman tin inilah tanaman dari surga. Karena apa? Manfaatnya itu sangat bagus sekali untuk kesehatan teman-teman. Apalagi ada orang yang ambeien. Jadi buah tin ini sangat bagus sekali teman-teman. Kemudian dari daunnya teman-teman juga bisa diekstrak atau dikeringkan dijadikan teh teman-teman. Jadi ini sangat berkhasiat sekali yang namanya tanaman tin. Bahkan ada yang menjual tanaman tin kalau sudah besar seperti ini, harganya bisa sampai 100 ribuan ke atas teman-teman. Kalau teman-teman beli cangkokannya paling harganya sekitar 25 sampai 30 teman-teman. Cangkokan yang baru dipotong maksudnya teman-teman. Tapi kalau udah hidup seperti ini harganya per pot bisa sampai 100 bahkan 200. Apalagi sudah berbuah, pohonnya tinggi, ini harganya bisa lebih mahal lagi teman-teman. Semakin besar pohonnya dan buahnya lebat, otomatis harganya juga ikut naik teman-teman. Dan tidak ada ruginya teman-teman menanam pohon tin ini. Selain bisa memberikan nuansa hijau dalam rumah, teman-teman juga bisa merasakan khasiatnya dari buah tin ini teman-teman. Dan sekarang saya lihat di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa ya, bahkan sampai sekarang sudah di Bali, itu sudah mulai dikembangkan tanaman tin ini teman-teman. Karena gampang sekali untuk tumbuh dan perlu perawatan yang tidak terlalu sulit teman-teman. Yang penting kita jaga
dari sinar matahari tetap dapat, tidak juga terkena serangan dari hujan langsung teman-teman. Jadi solusinya buat teman-teman yang tidak mau ribet, bisa taruh di bawah pohon teman-teman, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Kebun Ajaib supaya teman-teman dapat informasi terbaru tentang tanaman yang ada di channel ini. Thank you, bye bye.